Saat ini kita ada suatu momen khusus, ya kan? Ada satu teman kita di Place of Hope, namanya Yeni. Hai Yeni. Hai Cici. Ya, Yeni seorang registered nurse yang bekerja di private hospital di Warata. Dia seorang ibu rumah tangga, punya 2 anak, ya kan? Seorang istri yang luar biasa. Dia merasa dia wanita yang biasa-biasa tapi punya hati yang luar biasa. Nah, hari-hari ini tengah-tengah kondisi COVID-19, ya kan? Yeni melakukan suatu project yang saya pengen bawa hari ini untuk bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Coba Yeni bisa cerita proyek apa yang kamu sedang lakukan sekarang? Halo Ci, sekarang ini yang saya sedang kerjakan itu sebenarnya saya membagikan gift card ULIS, free gift card ULIS untuk family dan single untuk Indonesian International Student yang kehilangan pekerjaan dikarenakan COVID-19. Wow, ya. Apa yang membuat kamu memulai hal ini gitu loh? Awal-awalnya sewaktu lockdown itu saya sempat sedih banget karena saya tahu jutaan orang kehilangan pekerjaan. Tetapi yang paling membuat saya sedih dan terbeban itu sebenarnya untuk international student itu mereka kan nggak mendapatkan bantuan benefit apapun. Lalu saya berusaha berpikir lah seperti apa sih yang bisa saya lakukan gitu loh. I want to be a problem solver in this situation. Lalu saya tanya Tuhan, apa gitu loh yang saya bisa lakukan untuk mereka yang unik, yang bisa menolong mereka di situasi seperti ini. Jadi itu yang mendorong kamu itu, apa yang kamu mulai lakukan? Awalnya nggak tahu bagaimana Tuhan memberikan saya ide, saya beri Woolies gift card, saya beli 7 dengan uang saya isi $30. Karena terbatas, saya hanya berikan untuk keluarga $30 dan dengan harapan dengan Woolies gift card jadi mereka bisa pakai sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya merasa proyek ini datangnya dari Tuhan, saya hanya dipakai untuk Tuhan dan saya juga menuliskan surat karena ini curahan hati saya betul-betul ingin menyemangati mereka gitu loh. Ya. Wow, luar biasa sekali. Nah, sampai saat ini berarti kan udah beberapa minggu, sudah berapa banyak gift card dari yang kamu mulai dari 7 itu sekarang udah berkembang gimana tuh? Sekarang ini kita bagi 80 gift card dari 7 dan kita juga tidak lagi membatasi keluarga karena banyak dari mereka di sana yang single, yang masih single juga yang punya kebutuhan dan kita berusaha menjawab kebutuhan tersebut. Luar biasa, berarti dari 7, nah siapa yang mulai terlibat juga ya kan Yeni yang mau memulainya dengan benih awal, kemudian siapa aja yang udah mulai terlibat? Jadi sebenarnya waktu saya diberikan Tuhan gitu ya passion untuk memulai gift card, saya langsung menghubungi pendeta di tempat gereja saya karena saya mau benar-benar ayat yang diberikan itu betul-betul sesuatu yang mengena untuk kebutuhan mereka gitu loh. Jadi saya WA beliau, saya WhatsApp beliau, terus Kak Yosafat juga memberikan saya banyak ayat dan ada beberapa ayat dan saya tulis gitu loh ayat-ayat tersebut. Lalu saya post di The Rock. Saya kira itu cuman sekali bantuan aja karena itu yang bisa saya lakukan. Tapi luar biasanya saya banyak terima message dari orang kalau mereka juga mau berpartisipasi, dari orang yang saya kenal sampai orang yang sama sekali saya nggak kenal gitu loh. Lalu karena kita di gereja lokal, kita juga punya WhatsApp group. Saya selalu sharing biasanya tentang hidup saya, apa yang saya lagi kerjakan, dan saya sharing juga tentang apa yang saya kerjakan sekarang untuk menyaksikan kalau Tuhan itu memang besar. Dan banyak dari anggota gereja juga yang mendukung saya, mendoakan dan juga membantu dana. Semua turut berpartisipasi sehingga pelayanan ini tidak terlalu terasa berat gitu loh buat saya, dan support itu memberikan saya kekuatan di saat-saat saya tuh merasa lemah. Berkat apa yang kamu dapatkan gitu loh ketika melakukan ini? Mungkin berkat yang paling saya rasakan, saya tuh sempat cukup panik dengan kondisi corona ini, apalagi saya perawat ya. Saya takut kalau saya akan
bisa terkena gitu loh di tempat kerjaan. Terus saya kerja pun sebenarnya banyak dikasih off gitu loh, walaupun saya kerja di hospital, karena kami private hospital, jadi elective surgery di cancel, kita juga kehilangan shift. Tapi dengan itu justru Tuhan membuat saya memiliki waktu lebih. Jadi saya bisa memberikan waktu saya, bukan hanya sekedar gift card, tapi memberikan seluruh hati saya gitu loh. Dan Tuhan ingatkan banyak hal. Kalau sebenarnya ketika saya seperti yang ada di kitab suci, ketika saya memberikan 2 ikan dan 5 roti, Tuhan yang akan melipat gandakan dan memberi makan 5.000 orang. Itu yang Tuhan kasih ke hati saya. Dan itu betul-betul berkesan buat saya, karena memang ini sesuatu yang tidak saya sangka gitu loh. Dari $210, kita sekarang udah spend $2.000 lebih. Dan banyak keluarga yang diberkati, mereka juga tulis testimoni ya kan. Katanya kami terharu, terus mereka belikan kebutuhan pokok, mereka kasih saya screenshotnya. Dan bukan hanya itu aja, bahkan saya juga melakukan doa dengan mereka gitu loh. Kita telepon yang bermasalah, kita doa di telepon. Dan beberapa dari mereka udah mulai dipanggil sama bos, sudah mulai bekerja. Last but not least, apa pesan kamu secara singkat buat teman-teman, Bapak Ibu yang mendengarkan kesaksian kamu hari ini? Pesan saya, jangan pernah takut kalau kita mau mulai segala sesuatu. Walaupun saya tuh juga dulu merasa begitu gitu loh. Saya nggak punya kepandaian musik, saya nggak punya kepandaian di bidang tertentu. Tapi saya percaya kalau segala sesuatu kita mulai dengan hati, Tuhan itu melihat hati kita. Yang paling penting itu kita harus peka dengan suara Tuhan dan kita taat gitu loh. Saat kita taat, saat kita peka, Tuhan yang akan memulai pekerjaan baik lewat diri kita, dan Tuhan yang akan memberikan. Banyak mereka juga yang butuh komunitas untuk bertumbuh secara rohani, makanya kita juga sekarang bikin tim, karena kita mau mereka betul-betul mengalami Tuhan, bukan hanya berhenti di gift card gitu loh. Dan ya kita sedang mengusahakan tim itu dengan rekan-rekan lain di Place of Hope juga. Kita berusaha untuk connecting people to show that we love them like Jesus loved them actually through us. Thank you. Terima kasih Yeni. Saya percaya ini kesaksian yang luar biasa ya kan. Dengan kita memberikan bantuan secara real, mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Kita nggak cuma ngomong doang, tapi ada tindakan. Habis itu kamu juga dengan tim bisa mulai connect dengan mereka, mendoakan mereka, dan kita berdoa ada banyak mereka yang mungkin jauh dari Tuhan, atau mereka belum kenal Tuhan, mereka bisa mengenal kasih Kristus yang luar biasa. Terima kasih buat waktunya, dan saya berdoa supaya kesaksian kamu bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Thank you. Thank you, Yen. Bye. Thank you. Bye.